Berdiri. Aturan pemandali umat. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, baik? Baik. Semangat? Semangat. Ya, baiklah, semua katanya semangat ya. Jadi hari ini ya, Bunda kembali hadir di kelas 7B ya, akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya, sama seperti minggu kemarin. Kalau minggu kemarin Bunda memberikan materi tentang bullying, hari ini Bunda akan kembali memberikan materi ya. Tapi sebelumnya ada baiknya kita melaksanakan doa dulu. Seperti biasa ya, kita melaksanakan doa ya. Mungkin ketua kelas bisa bantu untuk memimpin doa ya. Ada asana. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Sekretarisnya siapa? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada satu orang. Satu orang. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya, baiklah. Hanya satu orang yang tidak hadir ya. Katanya karena alasannya karena sakit ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, Bunda ingin ngecek dulu. Kemarin kita membuat kesepakatan kelas kan? Masih ingat dengan kesepakatannya? Masih. Siapa yang ingat nih kesepakatan kelasnya apa? Ya, Wiwin. Menjaga kebersihan kelas beserta telajakan. Menjaga kebersihan kelas dan telajakannya ya. Nah, kalau misalnya kesepakatan itu tidak kamu lakukan, apa sanksi yang kita sepakati? Pembersihan ulang. Iya, pembersihan ulang ya. Tetapi hari ini untuk kebersihan di kelas ya, Bunda lihat tadi dari luar ya, dari halaman sudah cukup bersih ya. Piket hari ini sudah membersihkan di depan ya. Kemudian untuk yang di kelas juga sudah bersih, tidak ada sampah ya. Di belakang juga bersih ya. Tepuk tangan dulu untuk piket hari ini. Baiklah anak-anak ya. Seperti yang Bunda tadi bilang ya, di sini Bunda akan menyampaikan topik menarik ya. Bimbingan layanan klasikal dengan topik bagaimana mengendalikan diri. Ya, bagaimana mengendalikan emosi dalam diri. Ya, pasti anak-anak pengen dong tahu gimana cara mengendalikan emosi dalam dirinya. Pasti pengen kan? Iya, ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum masuk ke materi ya, seperti biasa Bunda akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking dulu. Ya, mungkin anak-anak ingat kemarin Bunda jelaskan ice breaking. Ada yang ingat apa itu ice breaking? Raka mungkin? Bersenang-senang. Bersenang-senang? Melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi, apa lagi? Bergembira. Bergembira. Ya, bisa juga dikatakan sebagai pemecahan suasana ya, suasana yang kurang efektif ya, suasana yang tidak bersemangat ya. Jadi untuk melatih konsentrasi ya, kita bisa melaksanakan ice breaking. Mau? Mau. Siap anak-anak mengikuti ice breaking? Siap. Ya. Ya, perhatikan ya. Kalau sudah siap ya. Di depan kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Nah. Bunda stop dulu ya. Di sana ada gambar ya dengan pertanyaan atau clue. Hewan apakah ini? Silakan dipikirkan. Kuda. Apa? Kuda. Kuda. Karena kakinya 4 sama ada ekornya. Kita lihat hasilnya. Hiu kuda ya, jadi bukan kuda ya. Kemudian ice breaking Bunda hanya menyiapkan 2 ice breaking ya. Nanti kalau ada waktu kita akan isi nanti di akhir ya. Kemudian yang selanjutnya nih. Nah, di sini ada pertanyaan. Pukul berapa yang dekat dengan siang hari? Di poin A ada 11.59, B 00.01, C 2359, D 12.01. Kira-kira yang mana mendekati dengan siang? C. Yang C. Kenapa C? Karena dekat dengan siang. Karena dekat dengan matahari katanya. Bukan ya. Jadi karena itu ada tulisan kan siang hari. Kemudian option C ada di dekat tulisan siang hari. Ya, berarti Putra salah. Ya, Putra tadi jawabnya apa? C. Tadi yang jawab A siapa?
Ada ya, nggak mau ngaku ya. Oke, tepuk tangan dulu SBK yang nanti lagi lanjutin ya. Baiklah anak-anak ya. Sebelum Bunda menyampaikan tujuan daripada topik layanan ya, di sini Bunda mau nanya dulu sama anak-anak ya. Pernah enggak anak-anak merasakan rasa marah sekali? Pernah. Rasa sedih sekali? Pernah. Rasa gembira sekali? Pernah. Semua pernah. Ada yang tidak pernah merasakan perasaan seperti itu? Ada enggak? Ya, semua pernah merasakan ya. Nah, kenapa Bunda bertanya seperti itu? Karena sekarang kita akan membahas tentang emosional dalam diri. Ya, kalau menurut kamu emosional itu apa? Emosional itu marah. Pasti berpikirnya gitu kan? Emosional itu marah. Tapi tidak sebenarnya ya. Jadi emosional itu ya ada banyak. Ya, sebentar akan Bunda sampaikan apa saja sih bagian-bagian atau kerangka dari emosional itu ya. Yang sekarang Bunda akan sampaikan adalah tujuan daripada layanan bimbingan klasikal dengan topik bagaimana mengendalikan emosi dalam diri ya. Nah, nomor 1 di sana. Jadi di sini anak-anak diharapkan nanti dapat memahami pengertian dari emosi ya. Yang kedua, diharapkan anak-anak di sini dapat nanti mengidentifikasi macam-macam dari emosi. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak juga dapat mengelola emosi dengan baik ya. Jadi itu yang nanti akan Bunda sampaikan ke anak-anak ya. Kemudian anak-anak, apa sudah bentuk kelompok kemarin? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah mungkin bisa dulu duduk berkelompok dan ketua kelas bisa bantu untuk membagikan LKPD ya. Satu kelompok satu. Ya, yang sudah langsung duduk ya. Langsung aja bagi. Ya, sudah ya. Langsung duduk yang sudah ya. Ya, dengarkan ya. Dengarkan dulu. Untuk LKPD-nya diamkan dulu ya. Sebentar setelah penyampaian materi baru kita akan mengisi ke LKPD dan ke asesmen ya. Iya. Kelihatan di belakang layarnya? Kelihatan ya? Di sebelah kanan kelihatan? Kelihatan? Ya. Ya. Jadi di sini Bunda akan menyampaikan dulu pengertian tentang apa itu emosi. Ya. Di sini kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Silakan diperhatikan di situ ya. Dikatakan di sana emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia karena melalui emosi individu mampu dalam mengekspresikan perasaannya. Goleman 2009 mengungkapkan emosi merajuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis dengan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Tahu maksudnya itu anak-anak? Tahu maksudnya? Tidak ya. Jadi di sini emosi itu merupakan hal yang penting yang ada dalam diri manusia. Jadi anak-anak di sini semua memiliki yang namanya emosi. Ya, jadi melalui emosi itu anak-anak bisa nanti bersikap mengambil hal yang positif ataupun hal yang negatif ya. Misalnya positif. Ya, jadi ketika anak-anak emosi gembira kemudian bisa mengendalikan rasa gembira itu, akhirnya gembira yang didapatkan itu adalah gembira yang bagus, yang baik dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau negatif nih, ya emosinya negatif. Ya, jadi anak-anak kalau sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, misalnya marah, pasti akan berdampak ke hal-hal negatif. Ya, jadi Bunda mengambil topik ini karena kemarin atau semester ini ya, banyak sekali Bunda menangani masalah-masalah anak-anak yang tidak bisa mengontrol emosi. Ya, salah satu contoh nih, ya, 2 hari lalu ya Bunda menangani dari kelas lain ya, sedang berbelanja di kantin jam istirahat. Kemudian karena ramai bersenggolan, akhirnya mata dan mata bertemu. Ya ini cowok-cowok ya, mata dan mata bertemu akhirnya salah paham. Dikira si A
menantang si B untuk mengajak berkelahi. Ya, padahalnya setelah Bunda tangani ya ternyata itu hanya ketidaksengajaan. Ya, itu namanya juga kantin. Ya, namanya kantin, kemudian ramai yang belanja, otomatis akan saling bertomploan. Ya, saling tidak sengaja saling pas balik saling bertatapan. Ya, jadi Bunda mengambil topik ini karena masalah-masalah yang seperti itu. Ya, ada juga kasus karena di SD dibawa ke sekolah. Ya, karena tidak sengaja dari kelas lain ke kelas ini melewati kelasnya tersinggung, dianggap menantang. Nah, makanya penting sekarang Bunda berikan materi tentang bagaimana mengontrol emosi. Bagi anak-anak penting enggak? Penting. Ya, apalagi anak-anak sekarang mengalami masa peralihan dari SD ke SMP ya, di mana anak-anak akan mengalami perubahan fase. Kalau di SD anak-anak masih suka bermain, dia masih ada ingus, hidungnya mau dibersihin, kalau ada ingusnya keluar digituin aja pakai tangan. Nah, kalau sekarang sudah mulai agak naik ke masa remaja. Nah, di masa itu fase yang paling rentan. Ya, di mana anak-anak nanti sulit mengendalikan emosi. Ya, mana anak-anak mudah dipengaruhi, mudah rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ya, jadi penting anak-anak untuk bisa dari sekarang sejak dini ya, dari kelas 7 sudah bisa mengontrol diri supaya nanti tidak salah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bisa juga menerapkan apa yang Bunda sampaikan. Ya, paham dulu untuk pengertian emosi? Paham. Ada pertanyaan di sana? Tidak ya? Sebentar. Ya, selanjutnya ya, di slide selanjutnya di sana ada bacaan juga ya. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan, misalnya dengan menunjukkan perasaan kasih dan sayang. Namun emosi dapat pula menunjukkan hal yang negatif yang akan memberikan dampak pada suramnya kehidupan hari-hari dan hilangnya semangat. Ya, jadi seperti yang tadi Bunda bilang ya, kalau kamu baik dalam mengendalikan emosinya, kamu akan berada pada fase yang positif. Ya, tetapi kalau kamu salah, tidak bisa mengendalikan emosinya, maka kamu akan berada di fase yang negatif. Ya, kalau misalnya berkelahi di sekolah, kemudian dipanggil orang tuanya, itu ke fase positif apa negatif? Negatif. Kalau yang positif, contohnya diajak berkelahi, kamu bagaimana? Menolak atau melaporkan ke ke guru BK, guru piket, ya siapapun yang ada gurunya boleh disampaikan ya. Jadi jangan ragu, tidak usah diladeni kalau diajak berkelahi. Ya, sebentar akan Bunda sampaikan tips-tipsnya gimana caranya supaya kamu bisa mengendalikan emosi. Ya, paham dulu? Paham ya? Nah, ini ada macam-macam emosi. Ada berapa poin? 10. Ada 10 poin ya. Yang pertama ada cinta. Cinta, apa sih itu cinta? Kasih sayang. Cinta itu kasih sayang ya. Kemana saja cinta itu bisa diberikan? Apakah ke pacar saja? Ada yang punya pacar di sini? Belum ya, enggak boleh ya. Nanti masih kecil-kecil pacaran enggak boleh. Ya, masih di bawah umur ya. Nanti. Nah, cinta. Jadi emosi itu bisa juga merupakan bagian dari cinta. Ya, karena cinta itu bisa diberikan kepada siapa saja? Orang tua, teman, keluarga, siapa lagi? Guru. Ya, jadi rasa cinta itu bukan hanya ke pacar. Ya, bisa ke semua orang. Bagaimana nanti kamu bisa mengendalikan cinta itu? Kalau berlebihan juga apa-apa, kalau berlebihan kan tidak baik. Ya, di mana caranya kamu nanti mengontrol rasa cinta itu? Rasa kasih sayangnya kepada teman, gimana nanti caranya mengontrol? Ya. Kemudian yang kedua benci. Ada yang tahu benci di sini? Apa itu benci? Kesel? Kesel masuk benci? Di belakang bilang iya. Ya. Jadi kalau sudah benci akan muncul sifat-sifat yang tidak baik kebanyakan ya. Misalnya sedikit saja nyeleweng temannya tidak enak dilihat sudah benci. Atau contoh yang paling sering terjadi ya, bangkunya ini kan kalian duduk 1 berdua ya.
Sebenarnya mejanya kan 2 tapi dimepetin kan. Nah, misalnya temannya kamu nih musuhan nih, sudah benci nih dari SD, kemudian di tempat duduknya ditempatkan dalam satu tempat duduk sama wali kelasnya. Ya, bergeseran sedikit saja buku temannya sudah benci, kesel, marah. Ya, enggak terima. Enggak boleh lewat bukunya, enggak boleh lewat penggarisnya, ini mejanya aku loh. Nah, kan ada yang kayak gitu. Ya, atau mungkin bencinya itu karena benci itu disebabkan karena rasa iri hati. Ya, biasanya kalau adiknya atau kamu punya saudara ya, kakak adik, mungkin adiknya lebih didahulukan nih sama orang tuanya. Misalnya kamu minta juga, "Ma, aku pengen beli baju." "Tar dulu, adiknya dulu." Nah, karena keterusan akhirnya kamu menjadi benci dan iri hati. Ya, jadi itu tidak boleh, itu salah. Nah, kenapa sekarang kamu harus bisa mengontrol itu? Nanti ada juga tipsnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada takut. Pernah ada yang merasakan rasa takut? Pernah enggak? Rasa takut kenapa? Angkat tangannya. Rasa takut yang gimana? Karena dikejar anjing. Apalagi rasa takut apa? Karena dimarahin guru. Ada nggak? Ada ya. Jadi rasa marah itu juga masuk ke macam-macam emosi. Kemudian rasa malu. Pernah nggak anak-anak merasakan rasa malu? Pernah. Malu ditegur oleh guru. Malu kalau temannya sibuk kita diam saja tidak mengerjakan tugas. Ya, malu kalau absensinya sampai banyak kan tanpa keterangan. Nah, itu juga merupakan macam-macam dari emosi. Selanjutnya dengki, hampir sama dengan rasa benci. Cemburu, seperti tadi, sama juga dengan rasa apa tadi? Benci, iri hati ya. Nah, sama juga masuk ke sana. Gembira. Pernah ada yang merasakan gembira? Pernah ya, misalnya anak-anak nih ulang tahun ya, kemudian dari SD berharap dibelikan HP. Nah, sekarang baru kelas 7, tiba-tiba pada saat ulang tahun pulang sekolah di kamar itu ada kotak HP ya, kamu sudah penasaran nih, isinya apa aja nih, baru dibuka, apa isinya? Bukan, isinya apa? Martabak isinya. Bukan ya, jadi isinya HP. Gembira nak? Gembira. Kalau bayangannya kamu tadi kotaknya itu isinya martabak, isinya HP, terus ternyata di dalamnya ada kue, diganti sama orang tuanya, rasa apa yang ada? Hah? Kecewa ya. Sudah baru datang, waduh ada HP, gembira sekali ya. Langsung dibuka, isinya ternyata kue atau apa gitu ya. Tapi kalau baru datang kemudian buka isinya HP sesuai dengan keinginannya kamu, HP yang kamu harapkan, gimana ekspresinya? Wih, terkejut, gembira, seneng, campur aduk ya, lompat-lompat. Nah, gitu ya. Kemudian, nah sama tuh, terkejut sudah tadi. Sedih. Ada yang pernah menangis? Pernah. Ada yang pernah nangisnya sampai ngamuk-ngamuk? Nah, kalau sampai ngamuk-ngamuk berarti tidak bisa mengontrol emosi, ya. Sedih sama dengan menangis. Jadi misalnya anak-anak sedih gitu, nilainya jatuh, ya biasanya di SD kamu dapat juara umum. Nah, semenjak di SMP mengalami penurunan. Nah, itu akan merasakan rasa sedih, kecewa juga sama, ya. Rasa yang bercampur-campur. Paham dulu sampai di macam-macam emosi? Paham? Apa itu cinta? Kasih sayang. Kasih sayang. Apa itu gembira? Siapa yang bisa gembira? Senang ya. Ibu, saya sudah tahu Bu, tapi nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Biasanya gitu anak-anak ya, bener nggak? Iya, belajar nak ya, belajar berkomunikasi ya. Nah, ini yang penting, tips mengelola emosi. Tips mengelola emosi. Yang pertama itu ada apa? Berhitung. Ya, yang pertama ada berhitung. Ya, jadi kalau anak-anak misalnya marah, ya kebiasaan dari kecil kalau marah suka banting pintu misalnya. Ya, dan sekarang di sini Bunda ngasih tips berhitung. Jadi, oh berarti ini caranya nih biar Suut ngamuk-ngamuk. Ya, biar orang tuanya Suut marah. Kalau ngamuk biasanya kan dimarahin sama orang tuanya di rumah. Apalagi sampai banting pintu. Marah nak? Marah ya. Jadi anak-anak kalau sudah merasakan seperti itu silakan dalam hati menghitung. Misalnya 1 sampai 10. Ya, nomor 1 berhitung dan tarik napas itu sama. Ya, tarik napas, keluarkan.
dan itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Kemudian berolahraga. Bunda yakin anak-anak di sini semua suka berolahraga ya. Jadi kalau anak-anak misalnya sedang marah, sedang sedih ya, anak-anak bisa melakukan olahraga supaya semua amarahnya itu bisa keluar. Dengan olahraga merelaksasi otot ya, sama itu ya. Jadinya anak-anak bisa lebih tenang kalau sudah melakukan olahraga dan relaksasi otot. Kemudian cari kata yang menenangkan. Ya, misalnya anak-anak kembali marah. Ya, gimana caranya supaya tenang? Mungkin di dalam hati berkata, aku tidak boleh marah. Ya, saya tidak boleh marah. Saya harus bisa menenangkan diri. Tarik lagi napasnya, lagi keluarkan. Ya, kemudian apa lagi tuh? Mendengarkan musik. Siapa nih yang senang mendengarkan musik? Siapa suka? Nah, anak cewek nih rata-rata ya suka mendengarkan musik, sama dengan Bunda ya. Jadi kalau seperti Bunda ya misalnya marah, kesel gitu ya, paling sering Bunda mendengarkan musik, ikut nyanyi-nyanyi ya. Jadi secara tidak langsung rasa marah, rasa kesal itu redam ya. Lupa dengan segala cerita apa yang bikin marah itu kadang bisa lupa ya. Kemudian mencoba sesuatu yang berbeda. Apa misalnya? Mencoba sesuatu yang berbeda. Apa? Ya, jadi mencoba misalnya kamu sudah berolahraga tapi tetap juga tidak ada perubahan, bisa dialihkan ke menari. Atau yang zaman sekarang apa ya? TikTok ya. Nah, TikTok bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget. Biasanya anak cewek ini rata-rata dah suka TikTokan ya. Pasti dah itu ya. Kemudian jangan bicara. Ya, jadi anak-anak kalau memang sudah tidak bisa, kalau ada orang itu semakin marah, semakin tidak bisa mengontrol emosi, ada baiknya anak-anak masuk ke kamar, diam di kamar merenung. Ya, asalkan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi di kamar kamu menenangkan diri, tarik nafasnya, tenangkan dirinya, ya, biar anak-anak kembali tenang, baru kembali beraktivitas. Ya, selanjutnya berhenti sejenak. Nah, itu yang tadi sama, berhenti beraktivitas ya. Tuliskan kekhawatiran. Ya, jadi anak-anak di sini diharapkan bisa menuliskan ketidaknyamanan, kemarahan di dalam sebuah buku harian. Ya, tuliskan apa masalahnya. Misalnya hari ini kesal dengan siapa, apa yang menyebabkan. Ya, nah yang terakhir di sana ada konseling. Ya, yang terakhir di sana ada konseling. Jadi kalau anak-anak sudah tidak bisa mengontrol emosinya, anak-anak bisa datang ke guru BK-nya menyampaikan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan emosi ya. Nanti akan di sana diberikan lagi teknik-tekniknya ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ya. Baiklah, kalau gitu coba sekarang diperhatikan LKPD-nya. Ya. Silakan di sana diisi dulu nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Silakan nama kelompoknya saja ya. Silakan diisi nama kelompoknya, kelas. Kemudian silakan dijawab pertanyaan. Di sana ada 3 pertanyaan. Silakan diisi. Waktunya 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tadi udah dikasih yang ini sama kedua kelasnya, belum? Minta oret-oret ini. Oh, yang ini. Itu salah enggak? Silakan yang lain berunding ya, temannya di sana menuliskan, yang lain silakan diskusi. Ya, pertanyaan nomor 1, silakan disimak itu. Ya, silakan diskusikan. Dah. Tulis dulu. Ini sih enak kelompok 2 gitu, masih kosong itu. Dan di belakang gimana?
Ya, di belakang ini ya ada 1, 2, 3, 4, ada 6 cewek, 2 cowok. Ya, sudah bisa? Ya, bagus. Sudah? Sudah ya. Baiklah, kalau semua sudah ya? Semua sudah? Ya. Hari ini kalau gitu Bunda minta kelompok yang di belakang dulu menyampaikan apa yang dibuat, apa yang dituliskan dari ya, itu dah. Yang itu dah. Silakan dibacakan. Setelah menyimak materi yang disampaikan, manfaat apakah yang kamu dapatkan? Jelaskan. Manfaat yang kami dengarkan dari materi yang disampaikan tadi adalah sangat senang sekali karena bermanfaat untuk kami ke masa depan dalam mengendalikan emosi diri. Apakah kamu merasakan perubahan kondisi emosi setelah mengikuti kegiatan layanan? Perubahan kondisi emosi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan adalah saya merasa bisa lebih baik setelah mendapatkan materi ini. Bagaimana ketepatan media dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi? Ketepatan dari media dan metode yang digunakan oleh Ibu sudah sangat menarik dan mudah untuk kami pahami. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya, siapa namanya? Lupa. Ya. Ya. Selanjutnya kelompoknya Putra. Siapa yang mau membacakan di sini? Boleh aja. Ayo Putra, silakan Putra. Ya, kamu ya, yuk. Setelah menyimak materi yang disampaikan, manfaat apakah yang kamu dapatkan? Jelaskan. Manfaat yang kami dapatkan dari materi yang disampaikan tadi adalah kami bisa mengetahui arti dari emosi, dari mengetahui tips dalam mengelola emosi, dan juga bisa mengetahui buruknya emosi dalam diri. Apakah kamu merasakan perubahan kondisi emosi setelah mengikuti kegiatan layanan? Perubahan kondisi emosi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan adalah saya merasa lebih rileks dan akan berusaha menerapkan kiat-kiat dalam mengendalikan emosi dalam diri. Itu udah jelas tulisan. Bagaimana ketepatan media dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi? Ketepatan dari media dan metode dan digunakan oleh Ibu sudah sangat menarik dan mudah untuk kami memahami. Ya, selanjutnya ya. Tepuk tangan dulu nih, tepuk tangan, lupa. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah bagus ya. Berarti dia sudah bisa memberikan tanggapannya dengan bagus. Sekarang presentasi dari Wiwin. Siapa yang ngomong Wiwin? Ya, silakan. Setelah menyimak materi yang disampaikan, manfaat apakah yang kamu dapatkan? Jelaskan. Manfaat yang kami dapatkan dari materi yang disampaikan tadi adalah kami sangat suka sekali diberikan materi ini karena sangat membantu untuk kami dan teman-teman yang sering sekali cepat marah. Apakah kamu merasakan perubahan kondisi emosi setelah mengikuti kegiatan layanan? Perubahan kondisi emosi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan adalah saya merasa lebih baik setelah mendapat materi ini. Bagaimana ketepatan media dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi? Ketepatan dari media dan metode yang digunakan oleh Ibu sudah sangat baik, menarik, dan mudah untuk kami pahami. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya? Kelompok 3 ya. Yang keras, yang semangat tepuk tangannya. Kok lemas sekali ya. Nah, selanjutnya yang terakhir. Siapa yang mau baca nih? Ya, silakan Restu. Setelah menyimak materi yang disampaikan, manfaat apakah yang kamu dapatkan? Jelaskan. Manfaat yang kami dapatkan dari materi yang disampaikan tadi adalah kami merasa senang, sangat bermanfaat untuk kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kami saat ini sering tidak bisa mengontrol emosi. Ya, selanjutnya. Apakah kamu merasakan perubahan kondisi emosi setelah mengikuti kegiatan layanan? Perubahan kondisi emosi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan adalah kami merasa lebih tenang dan nyaman ketika kami tahu cara
dalam mengontrol emosi dalam diri. Bagaimana ketepatan media dan metode yang digunakan dalam menyampaikan materi. Ketepatan dari media dan metode yang digunakan oleh Ibu sudah sangat menarik dan mudah untuk kami paham. Iya, bagus ya. Silakan tepuk tangan ya. Ya. Jadi pada umumnya anak-anak sudah memahami ya bagaimana atau tips-tipsnya dalam mengendalikan emosi. Dan terima kasih ya, metodenya sudah dikatakan cukup menarik. Mungkin dengan metode yang disampaikan tadi anak-anak mudah ya memahami, kemudian bisa oh iya memang benar kok kayak seperti ini. Ya, apa begitu? Ya, bagus ya. Nah, selanjutnya nih, ya, anak-anak Ibu minta sebentar menyimpulkan dan merefleksikan apa yang telah tadi Ibu sampaikan dan apa yang kamu buat di dalam LKPD. Ya, silakan direnungkan 2 menit. Sebentar akan Ibu tunjuk siapa yang bisa menyimpulkan dan merefleksikan apa yang setelah disampaikan tadi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Siap? Siap? Siap nggak? Siap. Jangan deg-degan ya. Yang disampaikan diingat apa tadi yang kamu dengarkan itu yang disampaikan ya. Nah, yang Ibu ambil dulu mengenai kesimpulan daripada materi bagaimana mengendalikan emosi dalam diri. Kira-kira siapa dari antara anak-anak yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi yang Bunda sampaikan tadi? Angkat tangannya. Oh ya, silakan Wiwin. Dari materi yang Ibu sampaikan, saya dapat menyimpulkan kalau emosi dalam diri itu ada positif dan negatifnya. Jadi dari materi tadi saya bisa mengetahui apa itu emosi dalam diri. Saya bisa tahu kiat-kiat dalam mengendalikan emosi diri. Dan materi ini sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman untuk dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ya jadi itu kesimpulan yang diberikan oleh Wiwin. Tepuk tangan dulu untuk Wiwin. Ya, jadi Wiwin di sini ya. Jadi Wiwin di sini menyimpulkan bahwa dengan topik yang disampaikan untuk dia itu sangat menarik ya, karena dia bisa bagaimana nanti dalam kehidupan sehari-hari Wiwin bisa menerapkan tips-tipsnya. Ya, bagaimana nanti dia bisa mengendalikan segala emosionalnya, entah itu marah, itu benci, itu kesel, apapun itu nanti akan dicoba untuk diterapkan. Ya, kemudian yang kedua, seperti yang Bunda tadi bilang, refleksi. Jadi sampaikan refleksi kamu, kesannya kamu, bagaimana sih kegiatan hari ini. Nah, siapa yang bisa menyampaikan refleksinya? Mungkin, oh ya silakan. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan sangat menyenangkan karena Ibu menyampaikan materi dengan metode yang menarik dan mudah dimengerti. Dan Ibu juga semangat dalam memberikan kami materi, membuat kami juga lebih semangat dan tidak lesu mengikuti pelajaran. Ya, jadi itu tanggapan dari Restu mengenai refleksi kegiatan. Silakan tepuk tangan yang semangat dulu untuk Restu. Ya, karena Restu bilang apa? Katanya dia jadi bersemangat. Kalau yang lain mungkin semangat enggak? Yakin semangat? Yakin. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi tadi Restu bilang bahwa dia sangat berkesan ya dengan topik yang disampaikan hari ini ya. Sangat bermanfaat juga ya. Jadi dia nanti akan berusaha juga sama seperti Wiwin menerapkan bagaimana nanti menerapkan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan dulu untuk materi yang tadi? Tidak ya. Kalau tidak mungkin bisa dikumpulkan ketua kelas minta tolong diambil LKPD-nya. Yang di belakang sudah diambil? Sudah. Ya anak-anak, jadi itu memang kembali Bunda simpulkan ya bahwa anak-anak memang sangat perlu dalam
mengetahui lebih dini ya bagaimana tips-tips dalam anak-anak mengendalikan emosi ya, supaya nanti tidak ada lagi kejadian ya semester ini, mudah-mudahan tidak ada lagi ya Bunda menangani masalah yang tersinggung atau misalnya karena dilihat saja sudah tersinggung, sudah mengajak berkelahi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu ya setelah diberikan tips-tips ini. Pokoknya kalau sudah ada rasa marah, kemudian ada lagi yang ngomporin, diajak berkelahi, coba tipsnya itu. Gimana kalau tarik nafas? Berapa kali? 10 kali. Kalau sudah hitungan 10 masih marah, gimana caranya? Tambahin. Diapain? Coba lari ya. Kalau di sekolah bisa lari. Pakai baju sekolah, dan nanti berkeringat ya, nanti di rumah lari. Kalau misalnya di sekolah, ya kamu sudah tips yang paling aman itu kalau sudah diajak berkelahi kemudian ada yang ngomporin, ya udah pergi, habis tarik nafas kemudian pergi, nggak usah dihiraukan ya, atau laporkan sama gurunya supaya kamu aman. Kalau takut boleh lapor sama gurunya ya. Paham dulu? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ya. Terima kasih ya untuk anak-anak kelas 7B ya, karena hari ini sudah bersedia Bunda ajak untuk memberikan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Ya, sebelum Bunda akhiri nih, di depan ada kata-kata motivasi. Ya. Tulisannya kelihatan ya? Jika kamu sabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dan dari 100 hari kesedihan. Ya, jadi anak-anak itu motivasi untuk kamu dalam mengendalikan emosi diri. Ya, kalau anak-anak misalnya bisa mengendalikan amarah emosi dalam dirinya, jadi anak-anak sudah melewati atau meloloskan 100 hari kesedihan. Ya, maksudnya di sini mungkin anak-anak bingung ya, apa sih maksud kalimat itu? Misalnya nih berkelahi, ini negatifnya ya, berkelahi, kemudian dipanggil orang tuanya, berarti kamu tidak melewati 100 hari kesedihan. Malah kamu masuk ke dalam kesedihan itu. Ya, tapi kalau kamu diajak berkelahi tapi kamu bisa menenangkan diri untuk tidak terpancing, berarti kamu melepaskan atau bisa lolos dari 100 hari kesedihan. Ya, sekarang semuanya terserah kepada anak-anak. Bagaimana akan membawa dirinya? Apakah akan menjadi kebanggaan orang tua dengan bisa mengontrol segala bentuk emosi dalam diri, ataukah nanti anak-anak bisa atau tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua hanya dengan sedikit kesalahan saja? Semua kembali kepada diri sendiri ya. Semoga anak-anak bisa ya, bisa mengendalikan emosi, tidak nanti terpancing, tidak lagi tersulut-sulut. Ya, intinya tetap ingat apa yang Bunda bilang ya. Bagaimana tipsnya, bagaimana cara mengontrol emosinya. Ya. Bisa juga nanti disampaikan ke teman-temannya. Oh gini loh caranya mengendalikan emosi. Jangan marah. Misalnya seperti itu ya. Misalnya teman sebelah nih marah. Sabar. Jangan marah. Ya? Bisa ya? Yakin? Mana yang semangat dong? Yakin? Yakin. Bisa? Bisa. Iya ya. Sebelum diakhiri biar lebih semangat lagi. Mau mengikuti pelajaran selanjutnya. Gimana kalau kita kasih tepuk semangat? Bisa tepuk semangat? Bisa. Ya, duduk aja ya, nggak usah berdiri. Silakan, bersiap. Tepuk semangat. 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 Yes. Sudah semangat namanya? Kalau Bunda bilang kecak, semangat gitu ya. Kecak, semangat gitu ya, yang semangat ya. Lagi sekali saja. Kalau Bunda bilang kecak, semangat ya. Siap ya? Kecak, semangat. Kecak, semangat. Kecak, 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 semangat, semangat, semangat. Yes. Ya, tepuk tangan. Ya. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini ya, tadi kan di awal kita mengawalinya dengan apa? Doa. Ice breaking lagi. Dia minta ice breaking lagi ya. Sebentar karena waktunya udah mau habis ya. Jadi anak-anak sebelum kita mengakhiri itu juga perlu juga kita melakukan doa.
Kalau di awal kita berdoa, di akhir juga harus berdoa ya, karena tadi kan kegiatannya sudah lancar, anak-anak sudah bisa menyampaikan apa yang Bunda sampaikan, sudah bisa ditanggapi dengan baik ya, sudah bisa memberikan refleksi dengan baik, sudah bisa memberikan kesimpulan dengan baik ya, cukup membuat Bunda senang ya. Jadi karena itu mari kita melaksanakan doa dulu ya, supaya anak-anak juga tetap semangat nih sampai nanti materi pembelajaran selanjutnya ya. Silakan ketua kelas mungkin bisa dipimpin doanya untuk Berdiri. menutup kegiatan. Adura para mesanti. Santi, 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 om.